Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini ada raket Siken Sonic 12 dan Maxball Superstar 10. Dua raket ini kita bandingkan beberapa kelebihan dan kekurangan, persamaan dan perbedaan ya. Langsung saja, jadi nggak perlu saya jelaskan yang seperti apa gimana. Oh ya, mohon maaf, tidak ada niatan apapun untuk merugikan pihak manapun atau sebaliknya menguntungkan pihak manapun. Jadi ini pure pendapat pribadi saya berdasarkan pengalaman pemakaian, dan itu bersifat subjektif. Bisa jadi menurut teman-teman juga lain. Jadi tidak ada unsur untuk merugikan atau menguntungkan pihak manapun, atau sebaliknya menguntungkan atau merugikan pihak manapun. Seperti itu teman-teman. Di sini perbedaannya terlihat, frame-nya berbeda teman-teman. Jadi Siken Sonic 12 ini seperti bentuk ngoval ya teman-teman. Sini ramping, tengahnya membulat. Terus kalau Maxball ini cenderung pada umumnya ya, sini tidak terlalu ramping, atasnya meramping. Terus kalau bentuk frame-nya sama-sama box ya, box. Di sini ngebox, ini juga nggak terlalu, tapi atasnya ngebox. Seperti itu teman-teman. Raketnya sama-sama stiff juga, tapi lebih hit heavy Siken Sonic 12. Di toko saya cari manual, balance point-nya itu ada yang 295 sampai 310 insya Allah teman-teman. Benar-benar ada yang hit heavy banget, berat juga gitu. Itu bisa banyak faktor teman-teman ya. Bisa karena catnya mungkin lebih tebal. Yang jelas memang nggak saya ukur secara satu-satu gitu, enggak, tapi kelihatan banget, feeling aja seperti 310. Lah ini yang paling enteng dan terbukti waktu saya beli, kan nggak saya ukur tuh, waktu nyampe rumah baru saya ukur, dan terbukti memang ini di angka 296. Jadi masih slightly hit heavy ya, seperti itu ya. Shaft sama-sama stiff. Terus cap cone-nya beda, ini seperti EB cap plus kalau di Yonex, kalau ini cone standar. Seperti itu teman-teman. Raket ini kalau Maxball Superstar 10 itu, kalau yang versi 3U nya itu dulu digaungkan, yang saya tahu itu adalah raket power. Kalau Siken Sonic 12 jelas ini raket power, tidak untuk pemula, untuk pemain belakang dan pemain tunggal. Untuk pemain depan kesusahan. Ini kontrolnya enak teman-teman, tapi kalau power, kalau teman-teman belum punya power agak susah. Memang biasanya raket stiff hit heavy itu enak banget kontrolnya, dan saya bisa membuktikan bahwa raket ini enak buat kontrol. Power enak buat smash, tapi dengan catatan teman-teman menggunakannya dengan teknik yang bagus, dan wristnya itu kuat, powernya kuat. Jadi kalau teman-teman powernya nggak kuat, tidak akan bisa memaksimalkan raket ini. Nah, kalau Maxball Superstar ini saya dapat di balance point-nya kosongannya 293 4U. Jadi kalau dibuat power seharusnya kalah. Tapi tapi masih bisa digunakan. Nanti kita coba, karena saya juga belum nyoba ini di lapangan, saya baru nyoba di tembok. Ada revolusinya, pantulannya, speednya juga ada, karena kan memang stiff. Biasanya raket stiff itu speed. Harganya saya dapat di harga 500 ribuan, ini di harga 400 ribuan. Ada gratis senar dua-duanya. Saya belum bisa membandingkan pemakaian karena pemakaiannya baru sebatas tembok. Apakah ini bisa digunakan, powernya masih oke, atau hanya untuk pemain depan yang naruh flashing. Kita coba kalau kita sudah
punya kesempatan main, karena kemarin saya sempat libur dan sempat pulang, sehingga belum bisa membuktikan, belum bisa make. Saya biasanya main kadang seminggu 2 kali, kadang bisa seminggu 4 kali. Jadi kemarin belum sempat membuktikan ada jadwal main, tapi saya nggak ikut main karena pulang kemarin. Jadi itu aja teman-teman, kita coba nanti insya Allah kita buat video lagi kalau setelah membandingkan. Tapi ini swingnya cepat teman-teman, enak. Ini juga sebenarnya swingnya cepat, hanya saja kalau wristnya teman-teman adalah kuat. Kalau teman-teman wristnya nggak kuat, walaupun teman-teman pemain intermediate atau advance yang memang nggak terbiasa dengan raket power, maka nggak cocok juga teman-teman. Karena kalau nggak salah itu ada Gregoria Mariska, tunggal putri salah satu tunggal putri terbaik kita yang kita punya saat ini. Itu Bladek 700 itu adalah raket headlight, yang mana seharusnya biasanya pada umumnya digunakan pada pemain depan ganda, tapi tidak pada Gregoria Mariska, digunakan pemain single. Dan kalau tidak salah itu entah saya nemukan di medsos Instagram atau YouTube, kalau tidak salah Gregoria itu pakai yang 5U teman-teman. Jadi secara ini tidak masuk, tapi dia juga bisa membuktikan bahwa smashnya juga kencang, dan memang dia lebih feelingnya lebih seneng pakai raket 5U daripada 4U atau 3U sebagai pemain single. Jadi kadang-kadang raket itu cocok-cocokan teman-teman. Walaupun pemula nih, tapi memang seneng raket yang berat, maka akan cocok aja pakai ini. Sebaliknya, walaupun teman-teman pemain advance, intermediate, punya power gede, tapi memang suka raketnya headlight, ya nggak cocok juga pakai raket ini. Padahal mungkin teman-teman powernya gede, tapi teman-teman tipikal yang memang nggak suka raket berat, sukanya naruh drive gitu, atau finishing pakainya headlight 5U gitu. Ada yang seperti itu. Saya punya teman power, kalau dikatakan pemula juga enggak, termasuk pemain intermediate dan pernah mengenyang pelatihan BB klub. Powernya ada, tapi nggak suka dengan raket-raket berat. Dia lebih suka raket-raket stiff tapi enteng. Nggak 5U sih, 4U tapi headlight. Biasanya seperti itu. Dan memang dia cenderung pemain depan. Seperti itu teman-teman. Jadi raket itu cocok-cocokan, walaupun kadang-kadang teman-teman itu pemain intermediate atau advance, powernya gede, belum tentu teman-teman cocok dengan raket berat. Sebaliknya, teman-teman pemula tapi memang nggak cocok raket enteng, maka raket power itu juga bisa membantu teman-teman dalam bermain, karena menambah pukulan teman-teman yang baru belajar badminton. Itu aja teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.